Alhamdulillah. Berapa? Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin telah menjelaskan tentang orang hidup ini harus optimis. Dengan optimis itu kita bisa menemukan apa yang kita inginkan. Syaratnya adalah bisa menerima dirinya sendiri. Menerima dirinya sendiri itu artinya tidak inferior, tidak minder karena kekurangan Anda. Harus pede. Ataqobbal nafsi kama ana ataqobbal nafsi kama ana. Itu artinya menerima diri sendiri apa adanya. Itu artinya adalah pede, percaya diri. Rata-rata orang itu minder. Penyebabnya macam-macam. Kuliah D3 ketemu S1 minder. Kuliah S1 ketemu S2 minder. Masih kuliah S2 ketemu S3 minder, dan seterusnya. Itu. Mesantren ketemu dengan orang kuliah di luar negeri minder. Nah, itu yang membuat orang itu mundur. Kuliah mau di dalam negeri mau di luar negeri ya ilmunya sama saja. Saya itu nggak merasa itu saya lebih rendah daripada mereka. Yang penting mereka bisa bahasa Inggris, saya bisa bahasa Inggris. Mereka bisa bahasa Arab, kita bisa bahasa Arab. Mereka tahu ilmu ekonomi, saya tahu ilmu ekonomi. Mereka tahu akuntansi, tapi mereka nggak bisa baca kitab. Kita harus bangganya kayak gitu. Itu artinya bagaimana kita menjadi orang yang percaya diri. Nah, sekarang kita akan membahas dengan rinci tentang bagaimana menciptakan masa depan. Bagaimana menciptakan masa depan. Fa awwalu syai' huwal idrak. Mula-mula apa saja kita akan jadi orang hebat itu harus bisa idrak, menemukan sesuatu yang menjadi faktor utama dalam kesuksesan. Apa? Antudrika kudrotaka ala mahdudah. Hendaknya Anda, kita semua, orang itu harus bisa menemukan kemampuan kita yang tidak terbatas. Antudrika, hendaknya engkau menemukan kudrotaka, akan kemampuan Anda ala mahdudah yang tidak terbatas.
Jadi pertama-tama kita temukan dulu mau apa kita. Gitu. Yang tidak terbatas itu artinya bahwa Allah memberikan banyak kemungkinan pada diri kita dan tidak terbatas. Tapi temukan, pegang apa? Wah, ba'da dzalik, setelah itu tataqabbal nafsaka dzatiyan, menerima, antataqabbal, hendaknya menerima siapa Anda nafsaka pada diri Anda, dzatiyan, nafsaka dzatiyan, pada diri Anda secara pribadi, diri Anda sendiri. Artinya apa? Kamu bisa menerima wujudnya kamu yang begitu, keadaanmu yang begitu, yang orang tuanya begitu, yang ibunya begitu, yang rumahnya di situ, gitu. Nah, tujuannya apa? Biar Anda percaya diri, optimis. Nah, orang rata-rata, ini rata-rata umumnya sudah inferior, nggak percaya diri karena dari kampung, karena dari gunung, karena dari orang tua nggak mampu, karena, nah itu karena kayak gitu harus dihilangkan dulu. Ini intinya, harus percaya diri sendiri. Mahma sakhara minka annasu, ketika orang lain meremehkan Anda. Mahma sakhara, ketika meremehkan, minka dari Anda, siapa? Annasu, manusia. Minka, kepada Anda, siapa? Annasu, manusia. Jadi ketika orang meremehkan Anda, waktu zakir, hendaknya Anda ingat hadzal kalama, akan ungkapan ini, jayidan, dengan baik. Ketika ada orang meremehkan Anda, ingat-ingat kata-kata ini, harus ingat ini, ingat kata ini. Wakul, dan katakanlah, linafsika, pada diri Anda, ketika Anda lagi diremehkan oleh orang, dalam hati Anda ini, ketika lagi caci maki, diremehkan oleh orang, katakan, tapi tidak di mulut ngatakannya, katakan di diri Anda, batin, gitulah kira-kira. Apa yang harus dibatin? Innaka afdolu makhlukin indallah. Tapi jangan diucapkan. Innaka, sesungguhnya Anda itu afdolu makhlukin, makhluk ciptaan yang paling baik, ciptaan Allah yang paling baik, indallahi, di sisi Allah. Jadi makhluk yang paling baik, indallahi, menurut Allah. Nah, yang kayak gini itu pasti terjadi, pasti terjadi, setiap hari terjadi. Jadi kalau ada orang meremehkan Anda harus bisa ngomong di dalam batin, tidak pakai mulut ngomongnya. Gue ini paling top, saya itu bisa. Itu tapi di hati aja. Saya dulu pada suatu hari ada orang ngomong ke saya,
ketika saya masih di pesantren As-Siddiqiyah. Ada orang ngomong kayak gini ke saya. Dan sampai sekarang orang itu sering ke sini, sering ke rumah saya. Dan saya anggap menjadi profesor saya. Karena dia ngomong begini ke saya. Kamu Marsudi kalau dipecat dari As-Siddiqiyah bambung balik. Jadi orang itu meremehkan saya. Kalau saya ibaratnya dipecat dari As-Siddiqiyah, itu bambung. Bambung itu artinya lontang-lantung. Di otak saya cuma ngomong, yang mau bambung kamu apa saya. Tapi di hati saya, coba lihat nanti, buktikan. Nah, ternyata yang lontang-lantung dia. Itu. Yang lontang-lantung malah dia. Nah itu tapi jangan diucapkan di mulut. Yang ada di dalam batin saja, tapi kapan aneh. Nah, kayak gitu. Harus kayak gitu. Tapi nggak boleh diucapkan. Kalau diucapkan namanya menjadi sombong. Sombong. Nggak boleh diucapkan kayak gitu. Kalau ada orang menjelekkan, meremehkan Anda, ucapkan dalam hati Anda, saya ini makhluknya Allah yang paling top. Titenane. Nah kayak gitu itu. Ayo coba. Nah kayak gitu. Tapi jangan pakai mulut. Ya ambil melotot-melotot dikit lah, nggak apa-apa gitu. Wa kama yaqulul mis al-Injilizi, sebagaimana disampaikan dalam pepatah Inggris. Pepatah Inggrisnya bunyinya begini. Ad-dorbatul lati la taqtuluni ad-dorbah allati la taqtuluni taqwini. Ad-dorbah allati la taqtuluni taqwini. Pukulan yang tidak membunuhku maka menguatkanku. Nah, ini. Ad-dorbah bermula pukulan allati la taqtuluni yang tidak membunuhku, itu takwini, menguatkanku. Jadi ini harus dipegang nih pepatah ini. Jadi ketika Anda lagi dikuliti oleh orang, ketika Anda lagi diserang oleh medsos, ketika Anda lagi macam-macam, itu di pikiran kita harus ngomong ad-darbah allati la taqtuluni takwini. Pukulan yang tidak membunuhku. Ketika kita dipukulin banyak orang, maka akan memperkuat diriku. Itu. Sekarang kalau Anda hanya dikritik oleh 10 WA saja di WA jelekin kamu kayaknya udah keder ya. Udah keder kan? Coba kamu lihat Pak Said kurang apa dihabisi, dikritik, betul nggak? Keder nggak dia? Enggak. Lah itu artinya apa? Ad-dorbah allati la taqtuluni takwini. Kau lihat, coba lihat. Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia, setiap detik dijelekin oleh orang nggak? Dijelekin nggak? Keder nggak dia? Nah itu harus kayak gitu. Karena pohon makin tinggi, makin kena anginnya lebih keras dari pohon yang masih pendek. Jadi orang makin tinggi, makin dahsyat serangannya.
Anda ngelihat saya diserang di medsos nggak? Ngelihat nggak? Yang jelek-jelekin ada 1 juta belum? Iya. Nah, kalau saya pikirin, ya pusing. Ya kan? Ya biarin aja. Saya cuma berkata, mudah-mudahan menjelek-jelekannya mereka kepada saya bisa menghapus dosa saya. Nah, gitu aja. Orang kalau sudah benci, macam-macam. Dibikinin foto saya dengan perempuan, itu macam-macam lah, bikinin meme, ujar-ujar Noah itu, ya tambah terkenal, ya kan jadi tambah terkenal kan. Jadi saya kadang setelah saya terkenal diawali dengan foto dengan perempuan, terus kemudian positif buat saya, itu akhirnya iya. Jadi nggak jadi marah sama mereka. Ternyata yang bikin saya terkenal mereka juga, yang jelek-jelekin itu. Coba kalau nggak dijelek-jelekin, ya nggak pada ngerti awalnya. Nah, maka rata-rata itu artis-artis nyari sensasinya begitu itu. Kamu nggak usah pakai kayak artis, bukan artis. Nah, tetapkan dalam hati kita, kalau ada orang lagi meremehkan kita, organisasi lain meremehkan kita, kelompok lain jelek-jelekin kita, dalam hati kita ngomong, ad-darbah allati la taqtuluni takwini, pukulan yang tidak membunuhku, maka pukulan itu akan memperkuat aku. Harus kayak gitu. Wala yujad ayyusaksin fid dunya yastati'u ayyu'athiru alaika biduni idnika. Wala yujad, tidak bisa ditemukan, saksun maksudnya seseorang, fid dunya di dunia, yastati'u yang mampu siapa sakhs, ayu athiro untuk mempengaruhi siapa sakhs, alaika padamu, biduni idnika tanpa izinmu. Jadi begini maksudnya, ada orang mau mempengaruhi Anda positif atau negatif, Anda bisa terpengaruh dengan orang baik yang positif atau yang negatif. Orang lain tidak bisa mempengaruhi Anda baik yang positif atau yang negatif. Tidak bisa, kecuali Anda itu mau menerima dipengaruhi. Itu. Kalau Anda tidak mau menerima dipengaruhi orang, ya nggak akan jadi, nggak akan terpengaruh. Anda dibilangin, diajak untuk keluar ke Tanah Abang. Kalau Anda nggak mau nerima, ya nggak keluar. Anda dipengaruhi untuk pindah. Kalau Anda nggak diterima, nggak menerima pengaruh itu, ya nggak menerima. Jadi seluruh pengaruh orang lain terhadap Anda, terhadap kita, itu karena izin kita. Izin untuk dipengaruhi. Nah, maka sesungguhnya orang itu, orang hebat itu mempengaruhi, bukan dipengaruhi. Ini kalau orang hebat. Karena sebelum mereka mempengaruhi kita, kita kalau ingin sesuatu bukan karena dipengaruhi oleh orang, tapi karena kita mencari pengaruh itu. Jadi jangan kamu itu jadi hebat karena terpengaruh misalnya oleh saya, tapi karena kamu ingin hebat gitu. Sehingga itu
pintu terbuka, maka ketika ada informasi apa cepat. Tapi kalau dipengaruhi kayak pintu tertutup, terus dipengaruhi biar bisa terbuka. Mestinya pintu terbuka, Anda jadi lari. Nah itu bedanya itu. Wala yujad saksun yumkinu ayaj'ala katahussu bi ayyi ihsasin biduni idnik. Wala yujad, dan tidak ditemukan siapa saksun seseorang yumkinu yang mungkin ayaj'alaka untuk menjadikan siapa sakhs padamu, menjadikan tahusu, merasa siapa Anda bi ai iksasin, dengan perasaan apa saja, dengan perasaan apa saja, biduni iznik, tanpa izinmu. Nah, jadi kalau ada orang membuat Anda merasakan sesuatu, perasaan apa saja, perasaan itu tidak akan timbul kecuali dengan izinmu. Jadi misalnya kayak gini, ada orang mencaci maki saya, deng gitu. Lah kalau saya tidak mengizinkan cacian maki itu ngenain saya, ya saya senyum aja, nggak saya rasa, nggak saya pikirin. Nah itu maksudnya kayak gitu. Kalau kita dibombardir oleh orang, dijelekan oleh orang, tujuannya orang itu biar perasaan saya down, biar perasaan saya itu nggak enak, biar perasaan saya itu kan macam-macam. Dalam rapat mau memutuskan A, diserang, pikiran diserangnya oleh orang, biar saya nggak memutuskan itu, misalnya kayak gitu. Nah, orang hebat mestinya memutuskan itu bukan karena serangan perasaan-perasaan itu, karena perasaan itu akan muncul kecuali dengan seizin kita. Itu. Jadi nggak usah kita terpengaruh atau tidak terpengaruh, kalau bisa mempengaruhi. Kalau kita dipengaruhi, itu kayak sesuatu pintu tertutup, biar pintunya terbuka. Tapi kalau kita ingin mencari sesuatu itu, berarti pintunya dibuka dulu. Fa ayyum mu'athir khariji yu'athiru alaika fa innahu yu'athiru alaika bi'idhnika anta. Nah ini, fa ayyu mu'athir khariji yu'athiru alaika fa innahu yu'athiru alaika bi'idhnika anta. Fa ayyu mu'athir, maka pengaruh eksternal mana saja, pengaruh eksternal mana, fa ayyum mu'athir khariji, pengaruh eksternal mana, yu'athir yang mempengaruhi alaika padamu, fa innahu, karena sesungguhnya mu'athir itu yu'athiru mempengaruhi, apa mu'athir alaika padamu, biiznika dengan izinmu, anta ya kamu. Jadi apa saja yang mau mempengaruhi saya, kamu, individu-individu, Anda semua, kalau Anda di hatinya memang nggak mau dipengaruhi, ya nggak terpengaruh. Pengaruh luar yang mempengaruhi Anda. Kalau Anda nggak mau dipengaruhi, ya nggak terpengaruh. Jadi tergantung pada kita. Iklan itu mempengaruhi kita nggak? Apa tujuan iklan? Tujuan iklan di televisi ditulis di billboard,
di papan gede-gede kalau mau ke airport kemana. Tujuan iklan itu apa? Mempengaruhi orang untuk beli produk itu, ya kan? Nah, kalau kita nggak mau beli, terpengaruh nggak namanya? Oke. Adanya iklan atau tidak ada iklan, kalau kita mau beli, mencari nggak? Itu loh maksudnya. Jadi kita orang hidup itu mestinya jangan karena iklan. Itu. Tapi karena kita mau sesuatu itu mau kita. Paham gak kayak gitu? Karena iklan tujuannya mempengaruhi. Mempengaruhi apa? Mempengaruhi untuk beli. Nah, pengaruh luar bisa masuk kepada Anda kalau Anda memang mengizinkan. Wa antal ladzi tufakkir fihi wa taj'aluhu yu'athir 'alaika. Wa anta, dan bermula Anda alladzi tufakkir, yang Anda berfikir fihi dalam syai', wa taj'aluhu, dan Anda jadikan pada syai' itu menjadikan yu'athiru 'alaika, menjadikan mempengaruhi pada Anda. Mempengaruhi alaika pada Anda. Jadi yang Anda pikirkan itulah sesungguhnya yang menjadikan mempengaruhi Anda. Yang Anda pikirkan sekarang itulah yang bisa mempengaruhi Anda. Apa sekarang yang lagi Anda pikirkan? Ingin nikah dengan si X, kebayang aja bendino, kebayang aja. Iya. Tiba-tiba kok senyum dewe iki, lagi mikir apa itu? Iya, kata Anda itu. Tiba-tiba senyum sendiri, itu pasti lagi mikir apa itu? Nah, yang dipikirkan itulah yang bisa mempengaruhi Anda. Yang dipikirkan itu, yang ada dalam pikiran Anda yang bisa mempengaruhi Anda sendiri. Nah, yang dipikirkan orang lain ya belum bisa mempengaruhi kita. Kalau kita tidak mengizinkan untuk dipengaruhi oleh orang lain itu. Wa antal ladzi tadaw alaihi ahasisuka. Wa anta alladzi tadaw alaihi ahasisaka. Wa anta, dan bermula Anda alladzi tadaw, yang menaruh siapa Anda alaihi pada menaruh ahasisaka pada perasaanmu. Jadi Anda merasa senang tadi, seperti tadi lagi hening gitu, orang lain pada baca, orang lain nulis. Nah, tapi Anda ini, di antara Anda ini lagi berpikir seneng karena ingat jalan-jalan di pinggir pantai dengan pacarnya. Nah, kan saya nggak ngerti juga, padahal di depan saya ini di depan saya kan. Nah, sehingga nggak mendengarkan apa yang saya sampaikan. Yang saya sampaikan nggak dengar, walaupun suara saya gede. Tapi pikiran Anda lagi jatuh di pantai, jalan-jalan sama pacarnya. Tahu-tahu senyum sendiri. Nah, ketika ditanya, kamu jawab, bingung karena tadi lagi ada di pantai. Iya kan? Nah, ilah itu yang menaruh perasaan Anda senang dan sedih, ya ada sendiri. Itu loh maksudnya. Wa antal ladzi tadaw alaihi ahasisaka. Anda sendiri yang menaruh perasaan Anda.
Jadi kita mau hidupnya happy terus tergantung diri sendiri. Kalau yang kita record, kita ambil itu perasaan yang senang, ya sudah, senang terus. Jadi misalnya kayak gini nih, hari ini banyak orang pusing karena virus corona. Biasanya bisa kerja sehari untuk memenuhi kebutuhan keluarga sehari. Tiba-tiba di lockdown PSBB, kemudian nggak bisa kerja. Nah, kan pusing itu. Ketika pusing gitu, itu happy or not happy? Ya. Happy or not happy? Loh kok jawabnya or? Gimana sih? Happy or not happy? Or. Nah, memang Anda itu, ya itu, or itu. Gitu. Happy or not happy? Or. Kunci untuk bisa tetap senang, tenang, perasaan kita oke, itu hanya sabar. Wabasiri syabirin. Bergembiralah orang yang sabar. Sabar. Otak itu harus bisa dikendalikan, jangan nggak dikendalikan. Kalau nggak dikendalikan otak kita, Anda akan stres. Pasti stres. Nah, lalu bagaimana dalam kondisi kayak gini? Pelajaran kemarin harus bisa al-idrok, temukan apa yang bisa menutupi kebutuhan Anda itu, apa yang bisa menjawab keinginan Anda. Itu kuncinya satu, idrok, mikir apa ya. Jadi kalau dengan cara yang kemarin kamu nggak bisa, itu dengan cara yang kemarin biasa Anda tidak bisa melakukan, harus berpikir cara apa yang baru yang Anda bisa. Begitu, jangan diem. Jadi yang membuat perasaan Anda ya ada sendiri. Nah tapi kan ini segini, ini orang berapa ini? Perasaannya saya yakin beda-beda. Kalau saya bisa nyekener atau mengambil perasaan Anda ini, kalau perasaan itu digambarkan dengan warna, ada merah, ada hijau, ada ini misalnya digambarkan kayak gitu. Yang paling susah sangat merah gitu. Yang paling seneng sangat hijau. Nah, misalnya digambarkan begitu, kayaknya Anda itu di posisi mana ya? Kayaknya sangat merah gitu ya. Lah iya, sudah waktunya ingin nikah, duit aja belum punya. Mau gimana itu? Kerjaan juga belum punya. Aduh, sudah kadung dituntut-tuntut. Kapan mas? Kapan mas? Aduh. Nah itu, tapi yang bisa jawab itu hanya perasaan Anda. Kalau perasaannya dibawahkannya menjadi bawah, ditinggikan menjadi tinggi, tergantung. Watadau alaihi raddu, watadau alaihi radda fi'laka. Nah, ini. Watadau alaik, dan Anda menaruh, watadau dan Anda menaruh alaihi atas rodda fi'laka, akan reaksi Anda. Reaksi Anda. Jadi perasaan yang ada di diri Anda itu akan mempengaruhi reaksi Anda. Iya enggak? Kamu paham enggak ini? Perasaan yang Anda ambil itu akan mempengaruhi
reaksi Anda. Nah, tiba-tiba senyum, berarti perasaan apa itu? Senang. Tiba-tiba mulutnya tambah 2 senti. Itu apa kira-kira? Reaksi dari apa itu? Marah. Ya kan? Jadi orang bisa membunuh dan bisa gemesin orang. Nah, orang gemesin orang dengan nyupit-nyupit, dengan menggemesin orang, nyium-nyium. Nah, itu sama aja itu. Itu karena perasaan yang Anda ambil, yang Anda gunakan itu mempengaruhi, membuat Anda bereaksi begitu. Mau beli atau tidak? Nah, kalau Anda pembisnis besar, memanage ratusan triliun, setiap hari harus memutuskan investasi triliunan. Saya kemarin memutus 22 triliun, mau diinvestasikan di mana? Setiap hari saya rapat untuk investasi, memutuskan. Setiap hari saya itu ada perasaan yang iya tidak, iya tidak. Ini saya ambil apa enggak? Nah, perasaan iya tidak, mau beli atau tidak, mau jual apa tidak, itu kan perasaan itu. Nah, yang begini-begini mau beli atau tidak, watadau alaihi rodda fi'lik. Jadi yang namanya reaksi itu akan, perasaan akan menciptakan reaksi. Ini gampang sekali. Saya pulang, tendang aja pintunya. Nah, saya pulang, saya tendang pintunya, jeger gitu. Nah, yang nendang kaki-kaki saya sendiri. Pintunya juga nggak marah saya tendang. Tapi kira-kira orang yang di dalam rumah itu reaksi apa enggak? Nah, padahal kaki-kaki saya sendiri. Iya kan? Pintu saya, pintunya diem aja, nggak marah pintunya. Tapi orang lain yang di dalam ada reaksi nggak? Kenapa ada reaksi begitu? Watadau alaihi roddal fi', kalau ada perasaan yang kalau ada perasaan yang masuk di diri kita, itu reaksinya itu ada di diri kita dan di orang lain. Watafsilu nafsi kata mamananil alamil khoriji. Watafsilu dan memisahkan, watafsilu nafsika dan memisahkan diri Anda tamaman dengan sepenuhnya anil alamil khoriji, dari pengaruh eksternal, dari dunia luar, pengaruh eksternal. Watahrujulana, dan masuk siapa Anda lana pada kita. Watattasilu bina wa anta fi kamili arawatik. Watakhruju, dan keluar siapa Anda lana dari kita. Watattasilu bina, dan menyambung siapa Anda bina dengan kita. Wa anta, bermula Anda itu fi kamili rawatik, di dalam sepenuh kehormatan Anda, di dalam sepenuh kehormatan Anda atau sepenuh kebesaran Anda. Jadi ketika Anda bisa mengontrol tadi pengaruh itu, ada pengaruh masuk, ada pengaruh keluar, ada pengaruh yang nyambung dengan kita, itu sesungguhnya diputuskan atas
kebesaran Anda. Kebesaran Anda sendiri. Fi kamili rawatik. Yo pora. Dilamar oleh orang. Cuman jawab ini urusan sedetik atau 2 detik. Nduk mau ora? Hanya jawab ngono tok dengan enggak itu padahal cuma sedetik. Tapi jawab sedetik itu nanti pengaruhnya akan lebar panjang sampai mati. Ternyata bilang itu bisa enak dan bisa nggak enak. Itu maka harus hati-hati itu, jangan terus. Itu. Nah, menjawab yang sadar kayak gitu, atau enggak itu dalam kondisi watatasil bina wa anta fi kamili rawatik, dalam kebesaran yang penuh, dalam kesadaran yang penuh, harus kayak gitu. Fi kamili rawatik wa tata'akkadu anna alladzi kana yusakhiru minka saufa ya'ti ilaika wa yaqifu wara'aka hatta taqdilahu hajatahu. Wa hadha huwal qanun al mawjud fil kaun. Fa ayyu saksin indahu qudrat wa ahdaf yajri li tahqiqiha. Wa tata'akkadu, dan Anda meyakinkan atau be sure, Anda harus yakin analladzi, sesungguhnya sesuatu, karena yang ada apalagi itu yusakhiru minka, meremehkan Anda. Kalau ada sesuatu yang meremehkan Anda, saufa ya'ti, akan terjadi, akan datang, ilaika padamu, wa yaqifu, dan berdiri, waro'aka, di belakangmu. Analadhi, sesungguhnya orang, bukan sesuatu. Analadhi, sesungguhnya seseorang, kana yusakhiru minka, yang meremehkan Anda, saufa ya'ti ilaika, akan datang kepadamu, wa yaqifu waro'aka, dan berdiri di belakangmu, hatta taqdilahu hajatahu, sehingga terpenuhi, sehingga memenuhi siapa kamu lahu padanya, hajatahu, pada hajatnya. Jadi kalau ada orang meremehkan di diri Anda itu ngomong, entar lo juga butuh gua, gitu. Tapi ngomongnya jangan pakai mulut, di hati aja, lihat aja, entar lo butuh gua deh, lo akan datang ke gua ntar. Tapi jangan pakai suara ngomongnya, jangan pakai mulut, adanya di pikiran dan hati. Lihat aja, lo datang ke gua, gitu ya. Hatinya bisa ngomong begitu, mulutnya harus tetap senyum. Mulutnya harus tetap senyum. Wahada huwal qanun, inilah yang disebut hukum, konun, al maujud fil kaun, yang ada di alam, di dunia. Ya ini konun, hukum yang ada di dunia. The law in the universe. The law in the universe. Fa ayyu saksin indahu qudrat, siapa saja yang mempunyai kemampuan, wa ahdaf, dan mempunyai tujuan, yajri, berjalan,
litahqiqiha, untuk menyatakannya. Someone who have an ability, and then the target, someone who has a purpose, the target, dia harus bisa menyatakannya, harus bisa menjalankannya. Kamu ingin apa? Ingin banyak ribuan, ambil salah satu keinginan itu. Keinginan kan ribuan tuh. Lah tapi kalau Anda tidak bisa ngambil salah satunya, itu keinginan yang ribuan jutaan di pikiran Anda akan hilang sia-sia, tertelan oleh zaman. Tapi ribuan keinginan yang ada, ambil, kemudian dilaksanakan, dinyatakan. Itu yang disebut yajri litahqiqiha. Berjalan mau memproses untuk menyatakannya menjadi nyata. Tadinya lamunan ini diproses, diambil dari yang banyak, informasi ambil satu, diproses, dijalankan, jadi. Begitu. Nah, itulah sesungguhnya idrok menjadi penting. Orang yang bodoh diem saja karena nggak bisa idrok. Kana hunaka tolibun fi jami'ah Ben ismuhu Roger Bannister. Kana hunaka tolib fi jami'ah Ben ismuhu Roger Bannister wa kana batolan fil Olimpiad fi mi'ah meter wa miten meter wa talatu mi'ah meter. Wahin kana taliban qala li zumala'ih hal ta'rifuna annal insana yastati'u ay yajriya al-maila al-wahid fi arba'ati daqa'iq. Fanadhara ba'duhum ila ba'din wa sakharu minhu wa qalu lahu la al-jismul bashari indahu al-qudrah ala ayajriya al-maila fi arba'ati daqa'iq walal aql al-bashari yastati'u ayastaw'ab dhalik walakinnahu lam yudayyi'u waqtahu fil kalam fataroka al kalam wantolako. Jadi ini cerita nyata. Dulu ada seorang mahasiswa di Penn University, namanya Roger Bannister. Orang itu Roger Bannister. Roger Bannister ini menjadi juara dunia dalam Olimpiade lari 100 meter juara, 200 meter juara, 300 meter juara. Ketika ada seorang mahasiswa bertanya kepada temannya, pertanyaan kepada temannya itu bunyinya begini: apakah Anda tahu bahwa ada orang yang mampu lari 1 mil, lari yang jaraknya 1 mil itu dengan waktu 4 menit. Lari 1 mil 4 menit. Ketika itu belum pernah ada orang lari 1 mil 4 menit. Nah, maka orang sekelilingnya situ fanadhara ba'duhum ila ba'din wa sakharu minhu. Tingak-tinguk nggak bisa jawab.
dan saling meremehkan, karena di otaknya ketika itu 1 mil itu ditempuh 4 menit, nggak ada. Ketika orang-orang meremehkan begitulah, nggak mungkin. Orang-orang mereka berkata begini, tidak adalah badan manusia yang modelnya kayak gini itu mempunyai kemampuan untuk lari 4 menit mencapai 1 mil. Nggak mungkin lah. Ketika itu orang-orang ngomong kayak gitu. La jismal basari indahul qudrah ala ayajriya al-maila fi arba'ati daqaiq. Walal aqlal basari yastati'u ayastawaba dzalik. Tidak ada akal manusia yang mampu, ini menurut dia, menurut teman-temannya dia, yang mampu mengakomodir 4 menit 1 mil untuk 4 menit. Nah, ketika di daerah atau di tempat atau di waktu orang-orang pada belum bisa, maka orang-orang akan ngomong gitu. Tapi ketika dia latihan terus, ternyata dia dalam 4 menit bisa mencapai 1 mil. Maka pertama kali orang yang lari jadi juara olimpiade 4 menit 1 mil, ya dia ini namanya Roger Bannister. Nah, artinya apa? Bahwa kemampuan itu tergantung pada latihan kita. Jadi jangan Anda itu memponis langsung, gue kagak bisa deh, gue kagak bisa deh. Rata-rata orang gagal karena sudah kadung ngomong memponis, gue tidak bisa, saya tidak bisa, saya tidak bisa. Kalau Anda sudah ngomong saya tidak bisa, sudah tutup buku, berarti Anda nggak sukses. Begitu aja. Itulah inti pelajaran pagi ini. Be optimism. Tafa'al bil khairi tajidu. Jadilah orang yang optimis, maka Anda akan mendapatkannya. Kalau ada pukulan, Anda harus ingat, ad-darbah allati la taqtuluni takwini. Kalau ada kritik yang nggak enak, kalau ada persoalan yang tidak mengenakan kita, kalau ada problem corona yang menimpa di bangsa kita, yang penting tidak mati, itu akan membuat kita kebal, kenyal, dan kita kuat. Udah, harus gitu. Jangan diratapi corona ini. Jadi ad-darbah allati la taqtuluni takwini. Sesuatu yang tidak membunuh kita itu akan memperkuat kita. Nah, bagaimana kita tidak terbunuh oleh corona? Ya, kita harus waspada. Orang hidup ini masih hidup, tapi psikologinya sudah terbunuh duluan. Itu sekarang. Orangnya hidup, psikologinya terbunuh. Apa yang terjadi? Menjadi malapetaka ketika dia dokter. Ada orang sakit DB, demam berdarah, trombositnya tinggi, badannya panas. Hari ini sakit demam berdarah saja bisa dikira oleh dokternya takut dianggap corona, tiba-tiba diisolasi, misalnya kayak gitu. Nah, ketika diselidiki, ternyata demam berdarah. Tapi karena kemarin sudah nggak ditangani dengan baik, karena sudah ketakutan corona, maka akhirnya meninggal. Nah, ketika meninggal, untuk menutupi kesalahannya,
Orang gampang bilang saja itu COVID, itu corona. Lah ini penyakit yang begini ini. Jadi jangan sampai kayak gitu, menutupi kekurangannya. Kadang menutupi kekurangannya, mencari kesalahan orang. Situasi pun menjadi penyelamat. Dan ini sekarang terjadi. Dokter sudah bilang, misalnya itu sakit jantung meninggalnya. Ada orang karena punya jabatan ngomong, di kabupaten saya ada terinfeksi 1 mati yang dituduh orang itu. Padahal dari dokternya misalnya sakit jantung, tapi dia bisa ngomong kayak gitu. Nah itu. Maka yang membunuh bukan coronanya, tapi yang menjadi yang membunuh adalah ketakutannya. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.